Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang kembali berjumpa dalam program Ruhani Hazain. Di dalam program ini kita insyaallah ta'ala akan membahas buku-buku dari Hadrat Masih Maud alaihissalam yang telah dikompilasi di dalam kitab Ruhani Hazain. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas buku yang pertama dari jilid ke-15 Ruhani Hazain yang berjudul Masih Hindustan Me, atau di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Al-Masih di Hindustan. Saya Hafizur Rahman, di studio seperti biasa telah hadir narasumber kita, Bapak Maulana Atul Ghalib Yudi Hadiana. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai pembahasan mengenai buku ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Tentunya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Buku yang akan kita bahas pada kali ini adalah Masih Hindustan Me atau Al-Masih di Hindustan, buku pertama dari jilid ke-15 kitab Ruhani Hazain. Seperti biasa, saya ingin tahu dulu penjelasan dari Bapak bagaimana latar belakang dituliskannya buku ini. Silakan. Baik, ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi buku Masih Hindustan Me atau Al-Masih di Hindustan ini ditulis ya oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam pada bulan April tahun 1899 sebenarnya. Hanya untuk penerbitan secara umum ini baru dilakukan pada tanggal 20 November tahun 1908 atau beberapa bulan setelah kewafatan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Jadi sebagaimana di dalam judulnya tadi, Al-Masih di Hindustan, di dalam buku ini ditulis penjelasan juga terkait dengan bagaimana Hadrat Al-Masih alaihissalam atau Nabi Isa alaihissalam, beliau itu pasca penyaliban, beliau ini tetap hidup sampai usia yang lama yaitu 125 tahun dan melakukan perjalanan dari negeri beliau sampai ke Hindustan. Jadi latar belakang dari penulisan buku ini, sebagaimana diketahui bahwa salah satu tujuan atau tugas dari diutusnya Al-Masih yang dijanjikan di dalam hadis Rasulullah SAW itu ada kalimat yaksirus salib ya, atau mematahkan salib. Nah, mematahkan salib ini bukan dalam artian yang sebenarnya, melainkan mematahkan akidah atau keyakinan-keyakinan yang menjadi fondasi atau dasar kekristenan saat ini. Dan akidah yang mana yang dimaksud, yaitu akidah yang diyakini oleh saudara-saudara kita kaum Kristen bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Hadrat Al-Masih alaihissalam, beliau itu disalib, kemudian beliau wafat di atas salib dan menjadi kutuk untuk menebus dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan umat manusia, atau untuk membebaskan umat manusia dari hukuman atas dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka. Nah, akidah ini yang dimaksud, yang kemudian menjadi tugas untuk diluruskan atau diperbaiki oleh Al-Masih yang dijanjikan. Nah, Hadrat Masih Maud alaihissalam, karena beliau sesuai dengan wahyu dari Allah Ta'ala, beliau adalah Al-Masih yang dijanjikan, maka beliau kemudian menulis buku ini untuk memperbaiki atau untuk memberikan penjelasan mengenai akidah tersebut. Nah, oleh karena itu pada halaman 5 dan halaman 6 di dalam buku ini, versi bahasa Urdunya, di bagian dibaca atau pengantarnya, Hadrat Masih Maud alaihissalam juga beliau memberikan penjelasan mengenai tujuan daripada ditulisnya buku ini. Beliau menulis bahwa tujuan sebenarnya daripada penulisan buku ini adalah untuk memperbaiki akidah, kekeliruan-kekeliruan di dalam akidah yang diyakini oleh baik kaum Kristiani ataupun oleh umat Muslim juga, di mana baik kaum Kristen ataupun umat Muslim, beberapa golongan atau sebagian besar di antaranya meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam itu, beliau ini telah diangkat atau naik ke langit dengan tubuh jasmani beliau, lalu akan pada suatu masa di akhir zaman itu akan turun kembali dengan tubuh jasmani beliau ke dunia ini gitu. Nah, ini sama-sama diyakini oleh kaum Kristiani ataupun umat Islam. Nah, beliau menulis buku ini untuk memperbaiki kekeliruan di dalam akidah tersebut. Nah, Hadrat Masih Maud alaihissalam, beliau menjelaskan bahwa perbedaan, sedikit saja perbedaannya di antara akidah yang diyakini oleh kaum Kristen dan kaum Muslim pada umumnya, di mana kaum Kristen meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam itu beliau disalib, kemudian wafat di atas salib. Nah, kemudian beliau dihidupkan kembali, lalu kemudian diangkat dengan tubuh jasmani beliau ke langit, lalu duduk di sebelah kanan Bapa, lalu pada suatu masa di akhir zaman itu akan
turun kembali ke dunia ini dan akan untuk pengadilan dunia. Lalu siapa di antara manusia yang tidak meyakini beliau dan ibunda beliau sebagai Tuhan, maka mereka akan dimasukkan ke dalam jahanam. Ini menurut keyakinan orang-orang Kristen. Nah, Hadrat Masih Maud menyebutkan juga bahwa sementara keyakinan mayoritas kaum muslimin bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Hadrat Al-Masih alaihissalam itu tidak disalib dan juga tidak wafat di atas salib, melainkan karena saat itu orang-orang Yahudi telah menangkap beliau dengan tujuan untuk menyalib beliau dan ingin membunuh beliau di atas salib agar beliau menjadi terkutuk, maka menurut keyakinan sebagian besar kaum muslimin, yang menurut Hadrat Masih Maud ini adalah keyakinan yang keliru, mereka beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada malaikat untuk membawa serta Nabi Isa alaihissalam itu ke langit, dan mereka meyakini bahwa sampai saat ini Nabi Isa alaihissalam masih hidup di langit dan pada suatu masa di akhir zaman akan turun kembali ke bumi ini di dekat menara di Damaskus atau di tempat lain gitu kan. Nah, kemudian menurut keyakinan mereka bahwa Al-Masih ini tidak akan membiarkan lepas orang-orang selain daripada orang yang baiat atau masuk ke dalam Islam. Nah, tidak akan membiarkan hidup orang lain atau akan tidak melepaskan orang-orang yang kafir atau tidak masuk Islam. Nah, ini menurut keyakinan sebagian besar atau mayoritas kaum muslimin. Nah, jadi akidah-akidah inilah kemudian yang Hadrat Masih Maud ingin perbaiki, ingin luruskan. Oleh karena itu beliau menulis buku ini. Oke, baik. Jelas sekali ya Pak ya dari pemaparan Bapak mengenai tujuan atau latar belakang dituliskannya buku ini oleh Hadrat Masih Maud SAW. Kita masuk ke bagian selanjutnya adalah saya ingin tahu poin-poin apa saja yang kemudian Hadrat Masih Maud kemukakan di dalam buku ini untuk mencapai tujuan penulisan hal tersebut. Baik. Nah, ya jadi sebelum lanjut, ini juga mungkin sudah diketahui ya oleh pemirsa kita di rumah bahwa buku Masih Hindustan Me ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Versi bahasa Indonesianya Al-Masih di Hindustan. Jadi kita akan coba menyampaikan beberapa bagian dari versi terjemahannya ini. Nah, kemudian tadi terkait dengan bagian-bagian apa saja yang dibahas oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam di dalam buku ini. Jadi pada bagian awal Hadrat Masih Maud alaihissalam menulis debacah atau pengantar ya, sebelum ke pembahasan. Kemudian secara umum beliau membagi pembahasan buku ini ke dalam 4 bab. Jadi bab yang pertama Hadrat Masih Maud menjelaskan terkait dengan dalil-dalil atau kesaksian-kesaksian yang didapat oleh beliau dari Injil, di mana dalil-dalil ini memberikan penguat atau pembuktian bahwa Nabi Isa alaihissalam itu beliau tidak wafat atau beliau selamat dari kewafatan atau kematian di atas salib. Jadi ini bertentangan dengan apa yang diyakini oleh kaum Kristiani dan dalilnya itu diambil dari Injil. Nah, kemudian bab yang kedua Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau menyampaikan uraian atau penjelasan terkait dengan kesaksian-kesaksian yang membuktikan bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Hadrat Al-Masih alaihissalam itu tidak wafat di atas salib, di mana kesaksian atau pembuktian ini didapat dari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian pada bab yang ketiga, Hadrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan uraian atau penjelasan terkait dengan kesaksian-kesaksian yang dapat membuktikan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu ketika beliau diturunkan, ya beliau masih dalam keadaan hidup, beliau belum wafat. Di mana kesaksian ini diambil oleh Hadrat Masih Maud dari buku-buku atau kitab-kitab ketabiban atau kedokteran. Kemudian bagian yang keempat atau bab yang keempat, Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau menulis penjelasan-penjelasan yang beliau ambil dari buku-buku sejarah, yang di mana ini pun membuktikan bahwa Hadrat Isa alaihissalam itu beliau tidak wafat di atas salib, dan setelah diturunkan dari atas salib beliau kemudian diobati, lalu kemudian sehat kembali. Beliau hidup dalam waktu cukup panjang dan beliau ini melakukan perjalanan atau hijrah dari Yerusalem sampai ke Hindustan, sampai ke Srinagar, Kashmir, dan sesuai dengan penjelasan atau penelitian Hadrat Masih Maud, Nabi Isa alaihissalam dimakamkan di Srinagar, Kashmir tersebut. Baik. Berarti memang suatu penjelasan yang sangat-sangat komprehensif ya Pak ya, bagaimana Hadrat Masih Maud ingin membuktikan selamatnya Hadrat Nabi Isa itu dari tiang salib dan dari juga wafat di tiang salib ya. Dari wafat di tiang salib, dan kemudian dijelaskan juga mengenai perjalanan hidup beliau sampai ke Hindustan ya Pak ya. Ya.
tadi Bapak sampaikan Hadrat Masih Maud menjelaskan dari sisi Injilnya sendiri, kemudian Al-Quran hadis, lalu kitab-kitab ketabiban, dan kemudian yang terakhir adalah buku-buku sejarah. Kita akan masuk ke bagian pertama, yakni mengenai penjelasan dari Injil terkait masalah ini. Silakan Bapak jelaskan. Baik, nah pada bagian awal Hadrat Masih Maud alaihissalam di sini beliau mengutip salah satu tanda dari Matius ya pasal 12 ayat 40 terkait dengan tanda Nabi Yunus bagi Nabi Isa alaihissalam. Jadi di sini saya coba bacakan. Di dalam Matius pasal 12 ayat 40 tertulis bahwa seperti halnya Yunus berada 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, demikian pula anak manusia akan berada 3 hari 3 malam di dalam bumi. Jadi anak manusia dalam hal ini adalah Hadrat Al-Masih alaihissalam. Jadi Hadrat Al-Masih alaihissalam beliau disamakan dengan tanda Nabi Yunus, di mana Nabi Yunus itu 3 hari 3 malam di dalam perut ikan dan dalam keadaan hidup. Nah kemudian Nabi Isa alaihissalam pasca penyaliban beliau diturunkan, lalu kemudian beliau diobati, lalu beliau dimasukkan ke dalam kuburan, dan kuburannya itu juga beda seperti kuburan-kuburan yang ada di kita, kuburan di tanah rapat gitu. Kuburan pada masa itu seperti ruang-ruang yang ada udaranya seperti katakomba begitu gitu ya. Nah, Nabi Isa kemudian 3 hari 3 malam beliau ada di dalamnya dalam keadaan hidup. Nah, jadi persamaan antara kondisi Nabi Isa alaihissalam, beliau disamakan dengan kondisi Nabi Yunus. Nabi Yunus itu 3 hari 3 malam dalam keadaan hidup. Nah, jadi beliau disamakan dengan Nabi Yunus alaihissalam kan. Nah, kalau diyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam itu beliau telah wafat di tiang salib, lalu dimasukkan ke dalam katakomba tadi ya, kuburan yang berongga dan berudara tadi dalam keadaan wafat, lalu di mana letak persamaan dengan Nabi Yunusnya? Gitu. Nabi Yunus terbukti bahwa beliau ini dalam keadaan hidup. Nah, kalau Nabi Isa alaihissalam diturunkan, wafat lalu dimasukkan ke dalam kuburan tadi yang ruang-ruang berongga di dalam tanah dalam keadaan wafat, meninggal, lalu kemudian dihidupkan kembali. Nah, apa persamaannya kemudian gitu? Beda dong antara yang tetap hidup dengan yang meninggal. Jadi karena disamakan dengan Nabi Yunus, dan Nabi Yunus alaihissalam 3 hari 3 malam itu beliau tetap dalam keadaan hidup, maka otomatis Nabi Isa alaihissalam pun ketika beliau di dalam bumi, yaitu di dalam kuburan yang berongga tadi, dalam katakomba tadi, ya beliau pun tentu di dalam keadaan hidup karena beliau dipersamakan dengan kondisi Nabi Yunus alaihissalam. Nah, ini jadi bagian dalil pertama yang dikutip oleh Hadrat Masih Maud yang mendukung bahwa Nabi Isa alaihissalam itu beliau tidak wafat di atas salib. Kemudian di bagian ini juga Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau memberikan sebuah penjelasan bahwa selamatnya Nabi Isa alaihissalam dari kematian atau wafat di atas salib itu, ini pun ada hikmahnya. Karena apa? Karena Hadrat Masih Maud di sini menulis, selain itu bagi beliau pun adalah penting untuk terhindar dari kematian di kayu salib, sebab di dalam kitab suci yaitu Taurat dalam hal ini tertulis bahwa seseorang yang digantung di tiang salib adalah laknati atau terkutuk. Dan laknat itu mengandung satu makna sedemikian rupa sehingga apabila ditujukan 1 detik pun kepada seorang suci seperti Hadrat Isa Al-Masih, itu merupakan suatu keaniayaan dan ketidakadilan yang sangat mendalam. Nah, sebab berdasarkan kesepakatan seluruh ahli bahasa, makna laknat itu berkaitan dengan kondisi hati. Seseorang akan disebut mal'un atau terlaknat atau terkutuk dalam kondisi ketika hatinya benar-benar telah jauh dari Tuhan lalu menjadi legam, hitam, dan tidak memperoleh rahmat ilahi. Nah, jadi seseorang dikatakan terkutuk atau terkutuk itu adalah ketika hatinya benar-benar jauh dari Allah Ta'ala, benar-benar telah tidak mendapatkan rahmat. Nah, ketika kita menyematkan atau menyebutkan Nabi Isa wafat di atas salib, artinya sesuai dengan Taurat beliau itu terkutuk, dan orang yang terkutuk itu artinya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, hatinya telah begitu terpisah dari Allah Ta'ala, padahal Nabi Isa adalah seorang nabi. Nah, ketika itu disematkan 1 detik saja kepada seorang suci seperti Nabi Isa alaihissalam, maka itu merupakan suatu keaniayaan, kata Hadrat Masih Maud. Jadi ini penjelasan tambahannya. Nah, kemudian satu pembuktian lain yang Hadrat Masih Maud juga kutip atau ambil dari Injil, di sini beliau mengutip dari Yohanes pasal 19 ayat 31 sampai 34 terkait dengan darah dan air mengalir dari lambung Yesus atau dari lambung Hadrat Al-Masih alaihissalam. Nah, di sini Hadrat Masih Maud menulis, dari sekian kesaksian yang saya peroleh dari Injil adalah ayat-ayat yang saya tuliskan di bawah ini.
karena supaya mayat-mayat tidak tinggal tergantung di kayu salib pada hari Sabat, sebab hari itu merupakan hari persiapan, bahkan hari Sabat yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi ke Pilatus dan meminta supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang pertama dan kaki orang kedua yang disalibkan bersama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa dia telah mati, maka mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seseorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir darah dan air. Nah, ini bisa dilihat di Yohanes pasal 19 ayat 31 sampai 34. Jadi di sini catatannya, Hadrat Al-Masih alaihissalatu wassalam dikira oleh orang-orang Yahudi tadi beliau telah wafat dan kaki beliau tidak dipatahkan, sementara orang-orang lain yang disalib bersama beliau itu dipatah-patahkan. Kemudian bukti hidupnya beliau itu adalah ketika ditusuk oleh tombak maka mengalir dari tubuh beliau darah dan air. Nah, kalau beliau sudah dalam keadaan wafat di tiang salib, maka biasanya orang yang sudah wafat darahnya itu membeku, tidak akan mengalir darah dan air. Nah, jadi bukti keluarnya darah dan air itu membuktikan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak wafat di tiang salib, masih dalam keadaan hidup. Nah, jadi ini yang pembuktian dari Injil yang Hadrat Masih Maud kutip. Baik, bagian selanjutnya adalah mengenai kesaksian Al-Quran dan hadis, ya Pak, mengenai bagaimana Hadrat Isa itu selamat dari kematian di tiang salib. Bagaimana Hadrat Masih Maud menjelaskan hal ini? Baik. Nah, terkait penjelasan di bab kedua ini, Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam beliau mengutip beberapa ayat Al-Quran yang membuktikan bahwa Nabi Isa tidak wafat di tiang salib. Ayat yang pertama, Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam sampaikan di sini surah An-Nisa ya, ayat 158 yang tentu ayatnya sudah familiar bagi kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Jadi, dan tidaklah mereka membunuhnya, yaitu tidaklah mereka, ya orang-orang Yahudi ini membunuh Nabi Isa alaihissalam, wa ma salabuhu, dan tidak pula menyalibnya, walakin syubbiha lahum, tetapi disamarkan kepada mereka. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya, atau menjawab terhadap keinginan orang-orang Yahudi yang memang mereka berniat untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam di tiang salib, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan bahwa tidaklah mereka itu membunuh Nabi Isa alaihissalam, tidak pula menyalibnya, tetapi disamarkan kepada mereka, ditampakkan seolah-olah Nabi Isa alaihissalam itu telah wafat di tiang salib, padahal tidak. Nah, kemudian terkait dengan kata salib juga ya ada satu penjelasan dari kamus. Jadi solabal izoma istakhraja wadkaha. Jadi ketika seorang disalib itu atau disalib tulang-tulang itu dipatahkan ya, dikeluarkan sum-sumnya. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam itu beliau dalam proses penyalibannya beliau tidak dipatahkan tulangnya, tidak dikeluarkan sum-sumnya gitu kan, dan bahkan hanya dalam waktu kurang lebih 3 jam gitu ya beliau berada di tiang salib itu. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak wafat di tiang salib, kewafatan atau disamarkan ya kepada orang-orang Yahudi seolah-olah beliau nampak seperti telah wafat. Dan pembuktiannya tadi beliau belum wafat itu juga ini selaras juga dengan peristiwa yang dikutip oleh Hadrat Masih Maud dari Injil tadi. Nah, kemudian di sini ada ayat yang lain, tetapi kita coba ke penjelasan dari hadis juga. Nah, terkait dengan penjelasan hadis, Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menyebutkan bahwa di dalam hadis terbukti usia Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu 125 tahun. Sementara usia ketika beliau disalib itu sekitar 33 tahun. Nah, jadi dalam hadis disebutkan usia beliau 125 tahun. Nah, kemudian sesuatu yang juga disepakati atau diyakini berkenaan dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu ada 2 hal. Yang pertama, beliau itu berusia cukup panjang sampai lanjut, yaitu usia 125 tahun. Kemudian yang kedua, beliau melakukan pengembaraan ke berbagai tempat di bumi ini. Nah, untuk itulah kemudian di dalam beberapa tempat beliau disebut sebagai Nabi Sayyah atau Nabi Pengembara. Nah, jadi sekarang jika diyakini bahwa beliau itu wafat di tiang salib pada usia 33 tahun, bagaimana kemudian keterangan-keterangan yang menyebutkan bahwa beliau ini melakukan berbagai pengembaraan ke berbagai tempat gitu kan. Kalau usia beliau 33 tahun itu tertutup kemungkinan untuk pengembaraan ke luar tempat itu. Nah, oleh karena itu di dalam hadis Kanzul Umal di sini Hadrat Masih Maud mengutip yang di dalamnya menyebutkan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam, yaitu auhallahu taala ila Isa inna ya Isa intaqala min makanin li ala ta'rifu fatawazza. Jadi di sini perintah kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang ada di dalam hadis Kanzul Umal yang dikutip Hadrat Masih Maud, artinya
Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi SAW, wahai Isa, berpindah-pindahlah engkau dari satu tempat ke tempat lain, yakni pergilah dari satu negeri ke negeri lain, supaya jangan ada yang mengenali engkau lalu menyiksamu. Jadi ini juga perintah agar Nabi SAW itu melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, gitu kan. Jadi ini ada di dalam hadis. Nah, jadi ya ada beberapa hadis di sini yang Hadrat Masih Maud sampaikan, tapi setidaknya itu satu yang dikutip pada penjelasan kita pada episode kali ini ya. Oke. Selanjutnya bagaimana penjelasan dari kitab-kitab ketabiban atau kitab-kitab kedokteran yang membuktikan selamatnya Nabi Isa dari kewafatan di tiang salib? Ya, nah terkait dengan hal itu, di sini Hadrat Masih Maud alaihissalam berfokus ke marham Isa ya. Marham Isa itu salep Isa, yaitu marham ramuan salep yang dibuat atau disiapkan oleh para hawari, para pengikut Nabi Isa alaihissalam, yang digunakan oleh para hawari untuk mengobati Nabi Isa alaihissalam pasca beliau diturunkan dari tiang salib. Dan di dalam berbagai buku ketabiban atau pengobatan zaman dahulu, marham Isa ini disebut-sebut gitu, dan dikaitkan dengan pengobatan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Nah, Hadrat Masih Maud alaihissalam di sini beliau menulis, sebuah kesaksian bernilai tinggi yang saya peroleh mengenai selamatnya Nabi Isa dari tiang salib dan merupakan kesaksian yang harus diakui adalah sebuah resep ramuan bernama marham Isa atau salep Isa yang tertulis di dalam ratusan buku ketabiban atau kedokteran. Di antara buku-buku tersebut terdapat sebagian buku yang ditulis oleh orang-orang Kristen, sebagian ditulis oleh orang-orang Majusi maupun orang-orang Yahudi. Nah, kemudian Hadrat Masih Maud alaihissalam pun di sini beliau menyebutkan, di situ dijelaskan bahwa ramuan itu disiapkan untuk luka-luka Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nah, jadi kemudian beberapa buku di sini pun, buku ketabiban tadi, Hadrat Masih Maud alaihissalam tuliskan contoh-contoh nama bukunya yang di dalamnya dijelaskan mengenai ramuan atau salep atau marham yang digunakan untuk mengobati Nabi Isa alaihissalam ini. Dan dari situ membuktikan bahwa ini pun mendukung ketika Nabi Isa alaihissalam diturunkan dari salib, beliau dalam keadaan hidup lalu diobati dengan marham Isa ini sampai beliau kemudian sembuh kembali, pulih kembali dan hidup dalam waktu yang cukup panjang dan mulai melakukan perjalanan. Contohnya di sini beliau menulis buku kanun, kemudian syarah kanun, Kamilus Sana'ah, kitab Majmu'ah Bakai, dan juga pengarang-pengarangnya. Kemudian kitab Tazkirah Ulul Albab, dan seterusnya, beberapa judul buku yang memuat penjelasan mengenai marham Isa itu Hadrat Masih Maud alaihissalam sampaikan di sini. Poinnya adalah buku-buku ketabiban tersebut menjelaskan mengenai marham Isa yang digunakan untuk pengobatan Nabi Isa dan juga memberikan keterangan tambahan atau dukungan bahwa Nabi SAW itu beliau tidak wafat di tiang salib. Oke. Ya. Bagian terakhir adalah bagaimana buku-buku sejarah juga memberikan kesaksiannya. Bagaimana Hadrat Masih Maud menjelaskan hal ini? Nah, kemudian terkait dengan buku-buku sejarah di sini ada beberapa. Pertama dari buku-buku sejarah Islam, kemudian dari literatur-literatur Buddha. Beliau pun di sini menyampaikan penjelasan-penjelasannya. Nah, di sini contohnya Hadrat Masih Maud alaihissalam mengutip penjelasan dari kitab Raudatus Safa ya. Beliau mengutip di sini halaman 130 sampai 135 dalam bahasa Farsi buku tersebut. Kemudian beliau menerjemahkan dan mengutip terjemahannya di dalam buku ini. Contohnya di sini bagiannya terjemahan dari kutipan Raudatus Safa tadi. Beliau menempuh perjalanan dari negeri beliau lalu tiba di Nasibain yang terletak beberapa ratus mil dari kampung halaman beliau, dan bersama beliau ada beberapa hawari. Nah, jadi intinya di dalam kitab tersebut dimuat bahwa Nabi Isa alaihissalam itu beliau melakukan perjalanan sampai ke Nasibain, di sini disebutkan ya. Kemudian ada lagi beberapa buku yang lain, dan di dalam buku ini juga Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau mencantumkan peta ya, perkiraan perjalanan yang ditempuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi di sini kalau kita lihat dalam peta di sini dari Yerusalem kemudian ke Mosul, Nasibain, kemudian melewati Iran, ke Herat Afghanistan, lalu ke Peshawar, kemudian sampai ke Srinagar ya.
Kashmir, di mana dalam buku ini pun Hadrat Masih Maud menyebutkan di sanalah pemakaman atau kuburan Nabi Isa alaihissalam di Srinagar, Kashmir tersebut. Jadi ada lagi di dalam buku Sirajul Muluk, beliau disebut sebagai pemimpin para pengembara, dan juga di dalam beberapa referensi-referensi yang lain ya, yang Hadrat Masih Maud alaihissalam sampaikan, pada intinya bahwa Nabi Isa alaihissalam itu terekam di dalam buku-buku sejarah. Beliau melakukan perjalanan tadi dari Yerusalem ke Nasibain, ke Afghanistan sampai ke Srinagar, dan itu bukan hanya dari referensi buku-buku sejarah Islam, tetapi dari sejarah agama lain pun ada disebutkan, dan ini mendukung bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak wafat di atas salib. Setelah beliau diturunkan, beliau diobati, beliau pulih kembali, lalu kemudian beliau melakukan perjalanan sampai ke Srinagar, Kashmir tadi. Nah, jadi setidaknya secara ringkas ya, poin-poin yang dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud seperti demikian. Untuk lebih lanjut mungkin karena versi terjemahannya sudah ada, jadi para pemirsa juga bisa membaca secara langsung lebih lengkapnya gitu ya. Jadi itulah kurang lebih poin-poin yang mungkin kita bisa bahas pada kesempatan ini. Baik, jazakumullah Bapak atas penjelasannya dan diskusi kita pada sore hari ini. Sangat bermanfaat sekali, dan tentunya setelah membaca buku ini semakin menambah keyakinan kita ya, bahwa Hadrat Isa tersebut, Nabi Isa tersebut tidak wafat di atas tiang salib sebagaimana yang dipahami oleh banyak orang, ataupun diangkat dengan tubuh kasarnya, disamarkan. Tadi Bapak singgung sedikit mengenai hal tersebut. Dan mudah-mudahan, dan dari penjelasan Bapak berarti buku ini sangat luar biasa untuk dipakai dalam pertabligan ya Pak ya, terutama kepada orang-orang Kristen, sangat baik sekali. Sekali lagi jazakumullah atas penjelasan yang telah Bapak sampaikan. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah diskusi kita mengenai buku Masih Hindustan Me atau Al-Masih di Hindustan. Mudah-mudahan bisa menambah dalil-dalil pertabligan kita dan menambah keilmuan kita. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.